Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman. Dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang mudah kagetan gitu teman-teman, atau mudah terkejut. Nah itu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis selalu mengalami hal seperti itu ya. Kita itu mudah kaget, mudah terkejut, seperti itu ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, tonton videonya sampai habis, jangan skip, biar kalian nanti paham, biar kalian nanti mengerti. Dan ketika paham dan mengerti, kalian tidak mengalami kebingungan. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya tonton videonya sampai habis. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi, itu sudah saya share ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah saya share. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, biar lebih jelas dan biar lebih detail. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon di subscribe dulu ya channelnya. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu selalu mengalami sering terkejut ya, mudah kagetan. Jadi jangankan untuk hal-hal yang sangat besar yang bisa membuat kita kaget teman-teman ya, hal-hal sekecil apapun kalau seandainya itu terjadi, itu bisa membuat kita kaget. Contoh gini lah, kalau seandainya orang dapat kaget itu kalau misalkan mendengarkan suara yang sangat besar dengan mendadak gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, suara sekecil apapun kalau yang namanya mendadak itu pasti akan terasa terkejut gitu teman-teman, mudah kaget. Dan ketika kaget itu sensasi yang lain-lain pasti hadir, kayak macam berdebar lah jantungnya, itu iramanya itu tidak beraturan teman-teman. Itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut teman-teman ya, patut kalian ketahui bahwa itu tidak berbahaya gitu teman-teman. Nah kalian itu bisa menanganinya dengan mudah kalau seandainya kalian paham. Nah itu teman-teman ya. Nah sebelum kita mengenali bagaimana jalan keluarnya, kita kenali saja dulu penyebabnya. Nah itu teman-teman, biar kalian nanti bisa menanganinya dengan mudah kalau seandainya kalian paham. Nah itu teman-teman ya. Orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mudah kaget karena kita itu selalu sudah terbiasa teman-teman ya, sudah terbiasa fokus dalam satu titik teman-teman. Dan biasanya fokus satu titik itu ke arah-arah penyakit, ke arah-arah penderitaan, ke arah-arah sensasi, ke arah-arah kebingungan gitu teman-teman ya. Apa yang sedang terjadi dalam tubuh kita dengan rasa yang tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah tanpa disadari kalian kalau seandainya selalu berpikir ke situ, itu kalian menitik fokusnya itu di situ teman-teman ya. Jadi hal-hal yang lain itu kurang kalian perhatikan teman-teman ya.
ngobrol sih ngobrol kayak macam begini ya, enak, nyaman ngobrol sama teman-teman gitu teman-teman ya. Omongan kita ngobrol biasa kayak orang normal, tetapi pikiran kita itu jalannya selalu ke arah-arah penyakit, ke arah-arah sensasi gitu teman-teman. Dan kalau misal kalian tersenyum juga, senyumnya itu kurang lebar teman-teman, ditandainya seperti itu ya, karena kalian selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang penderitaan yang biasanya melahirkan ketakutan-ketakutan tersendiri. Nah itu teman-teman, dan hal yang sangat wajar sih sebetulnya kalau misalkan pikiran ketakutan itu selalu kita pikirkan teman-teman ya, karena kita tidak mau hal-hal yang kita pikirkan itu terjadi. Nah itu teman-teman ya, tanpa disadari pikiran kita itu atau fokus kita itu menitik di fokus itu teman-teman ya. Nah makanya wajar sekali kalau misalkan kalian mendapatkan hal mendadak, walaupun itu sekecil apapun, itu pasti membuat kalian kaget dan kalian pasti akan terkejut. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu gitu teman-teman ya. Dan untuk mudah kagetan itu tidak selalu fokusnya itu di pikiran-pikiran tentang penyakit atau di pikiran-pikiran penderitaan teman-teman ya. Coba kalian ingat-ingat ketika sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan serius, apapun itu pekerjaannya, apapun itu kegiatannya teman-teman ya. Kalau seandainya kita terlalu fokus ke sana, itu pasti kalian juga kalau misalkan mendapatkan hal yang mendadak, entah itu suara atau sapaan gitu teman-teman, sekecil apapun pasti kalian akan kaget. Nah itu teman-teman, karena kita itu terlalu fokus ke satu titik. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah makanya ketika sekarang orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan kalian Pak bingung nih ya, kenapa saya itu mudah kaget sekarang, kenapa mudah terkejut sekarang, itu karena kalian itu pikirannya itu menitik ke satu titik teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menitiknya itu pikirannya itu selalu memikirkan tentang penyakit, memikirkan tentang penderitaan, memikirkan tentang sensasi. Seperti itu teman-teman ya, tanpa disadari fokus kalian ke sana. Satu arah ke sana. Nah itu teman-teman, makanya hal-hal yang lain-lain itu kurang diperhatikan gitu teman-teman. Dan ketika kalian mendapatkan suara sekecil apapun, pasti kalian itu akan mudah terkejut, mudah kaget gitu teman-teman. Tetapi itu merupakan hal yang tidak berbahaya teman-teman, hanya kita cukup menangani saja. Nah sekarang menanganinya bagaimana Pak caranya? Karena kalian sudah tahu bahwa kalian itu terlalu fokus pada satu hal, dan biasanya itu satu halnya itu tentang penyakit, ya sudah kalian jangan terlalu fokus saja ke penyakit teman-teman ya, karena kalian sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya sama sekali. Makanya jangan terlalu banyak dipikirkan teman-teman ya, enjoy saja. Tetapi Pak sulit untuk enjoy itu, sulit untuk menikmati hidup ini. Di awal-awal agak sulit teman-teman ya, tetapi kalau misalnya kalian paksakan, biasakan seperti itu, terus menikmati hidup, belajar cuek gitu teman-teman ya, insya Allah janji saya kalian pasti akan bisa teman-teman ya. Ingat, kita itu bisa karena terbiasa. Makanya biasakanlah untuk cuek, masa bodoh tentang penyakit, karena kita itu sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kita alami itu tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja. Yang penting kalian sekarang itu biar pikirannya itu tidak mengarah-arah ke penyakit atau tidak mengarah-arah ke penderitaan. Alangkah baiknya kalian itu selalu melakukan kesenangan-kesenangan teman-teman ya. Jujur, untuk kesenangan itu bisa melupakan segalanya. Nah itu teman-teman, makanya ketika saat ini apa yang membuat kalian senang, apa yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian melakukan kesenangan, hobi-hobi, kemudian aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, tidak terlalu berpikir tentang penyakit atau berpikir tentang sesuatu hal yang tidak terlalu membuat kita fokus, akhirnya kalian itu nanti akan cuek teman-teman. Dan ketika cuek itu kalian itu tidak akan mudah kagetan teman-teman ya, karena pandangan kalian atau misalkan perhatian kalian itu semuanya sudah menyeluruh ya. Jadi tidak mengarah-arah ke satu hal teman-teman ya. Perhatian kalian sudah menyeluruh ke lingkungan, ke kehidupan, kemudian sama orang yang kita hadapi gitu teman-teman ya. Pikirannya menyeluruh. Berbeda ketika sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian menghadapi seseorang juga tetap ya pikirannya itu ke penyakit, sensasi. Seperti itu teman-teman, dan itu pikirannya selalu fokus ke sana. Nah makanya biar tidak fokus ke sana, alangkah baiknya kalian belajar enjoy saja, belajar cuek saja, biar pikirannya itu menyeluruh ke semuanya.
Gitu teman-teman. Dan kalau seandainya pikirannya menyeluruh, fokusnya juga ke menyeluruh, kalian tidak akan kagetan teman-teman ya. Itu sepengalaman saya. Nah makanya pahami saja ke sana. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian suka mengalami kagetan, jangan khawatir teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau seandainya selalu mengalami mudah kaget atau selalu terkejut gitu teman-teman, biasanya selalu berpikirnya itu kemana-mana ya. Waduh ini jangan-jangan jantung saya tuh udah mulai melemah, jangan-jangan ini gejala awal-awal penyakit jantung, selalu saja seperti itu. Padahal itu bukan teman-teman ya, bukan penyebab penyakit jantung teman-teman ya. Itu sebetulnya pure karena kita selalu fokus sama satu titik gitu teman-teman ya. Dan untuk fokus sama satu titik itu bukan ke penyakit saja, di pekerjaan juga bisa seperti itu. Kalau kita fokus sama satu titik, entah itu pekerjaan atau penyakit atau apapun, pasti kita itu mudah kaget. Karena apa? Karena pikirannya fokus ke sana ya. Jadi hal-hal yang lain itu kurang kita perhatikan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar pikirannya itu tidak selalu fokus ke penyakit, kemudian sensasi gitu teman-teman, kemudian rasa gitu teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian belajar masa bodoh saja teman-teman ya. Banyak melakukan aktivitas yang menyenangkan sekarang ya. Jangan terlalu merasa-rasa, kemudian hindari terlalu sering berdiam diri di rumah melamun kayak macam begitu, merasa-rasakan, membayang-bayangkan tentang penyakit, membayang-bayangkan tentang sensasi, membayang-bayangkan tentang kehidupan yang akan datang yang belum tentu kalian alami gitu teman-teman ya. Waduh jangan-jangan nanti bulan depan saya gila katanya gitu, karena dengan rasa kepala yang sangat penuh seperti itu. Jangan pernah kalian membayang-bayangkan seperti itu teman-teman, karena membayang-bayang seperti itu tidak akan membangun kalian teman-teman ya. Justru yang harus kalian lakukan itu adalah membayang-bayangkan yang positif teman-teman ya. Saya bulan depan akan sembuh gitu teman-teman. Bulan depan saya akan bangkit, sudah sembuh total, diawali dari sekarang. Nah itu teman-teman ya, makanya ketika kalian mempunyai asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalian harus melakukan hal seperti itu biar semangatnya ada teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, yang namanya proses pemulihan itu butuh semangat, butuh tekad teman-teman ya. Nah itu, nah ketika kalian punya tekad yang kuat dari yang mulai murung gitu teman-teman ya, yang selalu berdiam diri di rumah, merasa-rasakan, ketika punya tekad yang kuat, ini butuh bangkit, kalian pasti akan berdiri. Dan ketika berdiri kalian mempunyai rasa semangat yang tinggi, pasti kalian akan lakukan metodenya. Nah itu teman-teman, berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai tekad, kemudian tidak mempunyai semangat. Paham sih, kita paham teman-teman ya, ini harus melakukan metode biar cepat pulih, tetapi karena tidak mempunyai tekad, akhirnya rasa malasnya itu kan semakin besar teman-teman. Dan ketika malasnya semakin besar, itu justru pengennya itu rebahan, duduk-duduk nyaman gitu teman-teman ya. Dan kalau seandainya tekadnya tidak ada, semangat juga pasti tidak ada teman-teman ya. Jadi untuk melakukan jalan-jalan itu jalan-jalan sih jalan-jalan misalkan gitu ya, tapi tetap rasa lemas, rasa malas itu tidak ada teman-teman ya. Karena semangat itu berkaitan sekali dengan mental teman-teman ya. Nah itu, nah sekarang kalau misalkan kalian ingin tahu persis bahwa sekarang itu kalian terkena gangguan mental kalian sedang turun. Contoh kecil, kalian selalu mengalami ketakutan ini itu teman-teman ya. Nah itu, dan kalau seandainya kalian selalu mengalami ketakutan ini itu, berarti fix mental kalian itu sedang terganggu, mental kalian itu sedang turun teman-teman ya. Bukan berarti kalian itu di tag kalian terkena gangguan mental itu karena kalian menjadi gila, bukan teman-teman ya. Yang saya katakan di sini, di gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, lebih dominannya itu, lebih besarnya itu yang namanya mental itu bukan kejiwaan teman-teman ya, tetapi keberanian teman-teman ya. Keberanian kalian itu sekarang lagi turun teman-teman. Nah gimana caranya supaya keberanian itu bangkit lagi, hadir lagi, mentalnya menjadi mental baja lagi. Itu yang selalu saya sampaikan sama teman-teman ya. Bahkan saya juga banyak ya teman-teman yang di kolom komentar itu, Pak, apakah asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa membuat gila? Katanya tidak teman-teman ya. Mental kalian sedang mental tempe teman-teman. Apakah kalian misalkan tidak pemberani itu akan menjadi gila? Kan tidak teman-teman ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian mentalnya tidak mental baja. Banyak sekali teman-teman ya. Orang kalau misalkan contoh kecil lah, orang itu kalau misalkan mau nyebrang, ada yang berani, ada yang tidak. Nah itu contoh kecilnya seperti itu. Kalau misalkan orang yang pemberani itu paling dia cuma tengok kanan kiri, dia langsung jalan aja. Tetapi kalau misalkan mentalnya mental tempe,
walaupun misalkan udah nengok kanan kiri tetap kemudian tidak ada mobil atau kendaraan yang lewat juga, dia tetap tidak akan nyebrang. Nah itu teman-teman ya, itu perbedaannya. Itu yang dinamakan dengan mental sedang turun teman-teman ya. Jadi untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kalau misalkan ada yang bilang bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis itu bisa membuat gila, tidak sama sekali teman-teman, tabok aja orang kayak gitu karena dia tidak pengalaman teman-teman. Nah, makanya bagi kalian teman-teman yang penasaran tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangan pernah bertanya sama orang yang belum mengalami teman-teman, karena untuk orang-orang yang belum mengalami, ucapannya, perkataannya selalu membuat kita takut teman-teman ya. Itu jujur, sepengalaman saya juga begitu. Jadi ketika lagi diam, duduk, nyantai begini gitu, kemudian ada orang lalu lalang, "Pak, gimana, sehat?" Hati-hati ya Pak, asam lambung itu bisa membuat mati, asam lambung itu bisa membuat gila. Itu bisa menjadi ketakutan tersendiri teman-teman ya. Tetapi ketika sudah dipahami dan udah mengerti, tidak ada hubungannya seperti itu. Ada juga hubungannya itu karena dengan mental kita menjadi kurang berani teman-teman ya. Mau ke WC aja kita nggak berani teman-teman ya. Untuk jalan-jalan saja kita nggak berani. Jangankan untuk jalan-jalan, saya waktu di awal-awal ketika baru bisa bangun dari tidur teman-teman ya, untuk mau keluar itu mengalami ketakutan. Dan biasanya dulu itu seringnya itu cuma nengok di jendela gitu teman-teman ya. Nah itu contoh kecil ya, bahwa mental saya dulu sedang terganggu, sedang tidak ada keberanian teman-teman ya. Jangankan untuk jalan-jalan, mau keluar saja itu nggak berani teman-teman ya, karena selalu dipicu dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Jangan-jangan nanti ketika keluar saya mati, jangan-jangan nanti ketika keluar saya pingsan, karena ada rasa kelayangan yang sangat besar. Nah itu teman-teman, nah, makanya pahami saja. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang mudah kagetan. Kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah was-was, gelisah. Itu normal sih sebetulnya ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai hal seperti itu memang normal, karena memang saya juga pernah dulu mengalami hal seperti itu. Kita mudah kagetan itu karena memang kita selalu fokus sama satu titik, dan biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, fokusnya itu satu titiknya itu ke arah-arah penyakit, ke arah-arah sensasi, ke arah-arah penderitaan, sehingga hal-hal yang lain kurang kita perhatikan, kurang kita rasakan. Sehingga adapun kalau misal kalian mempunyai hal-hal yang mendadak, entah itu suara atau misalkan apapun yang namanya mendadak, pasti akan membuat kalian kaget sekecil apapun. Dan untuk mudah kagetan itu bisa terkena sama siapapun teman-teman, sama orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis juga. Kalau seandainya mereka fokusnya itu satu titik gitu teman-teman, jadi hal yang lain kurang diperhatikan, mendapatkan suara apapun, sekecil apapun, itu pasti mudah kaget. Nah itu teman-teman, makanya kalian untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian sekarang mengalami mudah kaget, nggak usah khawatir teman-teman ya. Itu juga nanti hilang dengan sendirinya teman-teman. Dulu juga saya begitu. Jadi ketika mudah kaget kadang bingung ya. Tetapi ketika saya mulai paham, oh ini butuh hiburan, butuh jalan-jalan, biar fokusnya itu tidak mengarah-arah ke satu titik gitu teman-teman ya. Dan ketika sering jalan-jalan, sering hiburan, alhamdulillah tanpa disadari saya sudah mulai normal teman-teman ya. Nah itu, jadi tidak kagetan lagi, tidak mudah terkejut lagi. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, karena memang sekarang itu saya nggak bisa panjang lebar karena sekarang sudah hujan lagi itu ya. Jadi saya itu selalu membuat videonya itu di luar, tidak di studio, karena memang saya tidak mempunyai studio. Jadi saya share videonya itu, bikin videonya itu selalu di mana aja. Dan kebetulan sekarang sedang hujan, jadi videonya saya tidak panjang lebar, cukup sekian saja. Dan semoga saja seperti biasa ya, sebelum saya akhiri, semoga teman-teman itu cepat membaik lagi, cepat kembali lagi keadaan yang dulu, baik itu semangatnya, moodnya, kemudian keceriaannya tentang yang dulu itu, semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan teman-teman videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.